Jadi salah satu contoh pergaulan yang tidak baik. Kemudian tentang pengertian silaturahmi. Ada yang sudah tahu apa itu silaturahmi? Mbak Risma, mungkin bisa dibaca. Silaturahmi atau silah dan ar-rahim. Silah wasalah yasilu waslan, artinya hubungan. Ar-rahim arham, yaitu rahim atau kerabat. Silaturahmi adalah hubungan kerabat. Iya, benar. Jadi silaturahmi itu adalah hubungan kekerabatan. Selanjutnya ada silaturahmi. Yang pertama itu niat yang baik dan ikhlas. Jadi kalau kita hendak bersilaturahmi, jadi harus menggunakan niat yang baik dan ikhlas terlebih dahulu. Yang kedua ada memulai dengan bersedekah dan berbuat baik dengan kerabat. Jadi misal kita mau bersilaturahmi kepada sanak saudara, jadi alangkah baiknya kita harus membawa bekal atau membawa oleh-oleh. Yang ketiga ada memulai silaturahmi dari yang terdekat. Jadi sebelum kita silaturahmi kepada orang yang jauh atau orang yang tidak kita kenal, kita harus silaturahmi kepada tetangga terlebih dahulu, tetangga sebelah kanan atau tetangga sebelah kiri. Yang keempat ada mendahulukan silaturahmi dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya itu kita harus bersilaturahmi, harus suka bersilaturahmi kepada orang yang beragama seperti Pak Ustadz atau Pak Kiai mungkin di desa kita. Yang kelima ada menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskannya. Kita sebagai orang sosial itu harus suka bersilaturahmi. Jadi apabila ada sanak saudara yang memutuskan, kita harus bisa menyambungkan silaturahmi tersebut. Yang terakhir ada menumbuhkan rasa gembira kepada karib kerabat. Kita misal mau silaturahmi, kita harus dengan rasa gembira, tidak boleh murung atau sedih gitu ya. Selanjutnya ada bergaul dengan kedua orang tua. Di sini masih punya kedua orang tua semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi sebagai anak kita harus mempunyai adab yang baik kepada orang tua. Salah satunya tidak memotong pembicaraan orang tua. Jadi misal orang tua kita lagi berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan mereka. Yang kedua ada tidak melakukan sesuatu sebelum orang tua. Jadi misal kita mau makan nih, kita tidak boleh makan terlebih dahulu sebelum orang tua kita. Yang ketiga ada tidak memandang orang tua dengan tatapan tajam. Jadi sebagai anak kita harus bertatapan dengan orang tua itu menunduk atau dengan kasih sayang dan kelembutan. Yang keempat, tidak boleh berdiri saat orang tua duduk. Misal kita kan suka ngobrol gitu ya sama orang tua, jadi misal orang tua di bawah, di atas, kita yang duduk di bawah. Yang kelima ada senantiasa meminta ampunan. Misal kita banyak salah sama orang tua, jadi kita harus meminta ampunan terlebih dahulu. Jangan orang tua kita yang mendatangi kita kemudian meminta ampunan. Yang terakhir itu yang biasanya sering kita lakukan ya, tidak boleh berkata kasar. Jadi kita harus membandingkan antara berbicara dengan orang tua terus berbicara dengan teman sebaya, itu harus kita bedakan. Yang selanjutnya ada bergaul dengan guru. Di sini ada 3 poin. Ada bergaul dengan guru. Yang pertama, ucapkan salam bila bertemu dengannya. Jadi mengucapkan salam itu yang baik itu dengan assalamualaikum atau menyapa selamat pagi Bu gitu ya. Jangan halo atau bagaimana. Yang kedua,
Yang terakhir ada berbicara dengan baik dan lembut. Yang selanjutnya ada bergaul dengan yang lebih tua. Mungkin bisa dibaca Mbak Eni. Yang pertama sikap rendah hati. Yang Mbak Lisna yang kedua. Dua, sikap hormat dan sopan santun di mana berada. Oke, lanjutkan. Yang ketiga ada sikap tolong menolong dalam kebaikan. Jadi misal kita lagi nyebrang di jalan, kita melihat nenek-nenek tidak bisa nyebrang, kita harus saling menolong. Yang keempat ada berkata jujur dan mulia. Yang kelima tidak menyakiti satu sama lain. Dan yang terakhir berbicara dengan baik. Oke, yang selanjutnya ada bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama itu ucapkan salam bila bertemu dengan teman. Yang kedua, berbuat baik, jujur dan tidak menyakiti. Yang ketiga, tidak menghina dan meremehkan. Yang keempat, tidak sombong dan pelit. Yang selanjutnya ada bergaul dengan yang lebih muda. Yang pertama, memberi kasih sayang dan bimbingan. Yang kedua, memberi contoh dengan berbuat sesuai ucapan. Dan yang terakhir, bersabar menghadapi kemauannya. Ini yang paling penting ya anak-anak. Jadi ada bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama ada dilarang berhalwat atau berduaan. Jadi kalau berduaan terus yang ketiganya itu apa anak-anak? Ya benar. Yang kedua menundukkan pandangan. Jadi sesama lawan jenis kita harus pintar menundukkan pandangan agar tidak menimbulkan syahwat. Yang ketiga menjaga aurat terhadap lawan jenis. Ada yang tahu aurat, batasan aurat laki-laki dan perempuan? Mbak Lisna mungkin? Nah, kalau tidak salah, perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah sama telapak tangan. Ya. Yang keempat, tidak boleh ikhtilaf atau campur baur antara wanita dan pria. Jadi kita tidak boleh sering campur baur antara wanita dan pria, harus ada jarak. Yang kelima, menjaga kemaluan. Tentunya kita sebagai perempuan harus mempunyai rasa malu terhadap lawan jenis. Oke, yang terakhir ada perilaku adab orang yang silaturahmi dan bergaul dalam masyarakat. Yang pertama itu berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mengasuh, membimbing dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jadi kita harus pintar berterima kasih kepada orang tua yang telah mengasuh, membimbing dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Entah itu melalui ucapan atau melalui perilaku yang baik terhadap orang tua tersebut. Yang kedua ada berbakti kepada kedua orang tua dengan semaksimal mungkin. Jadi kita sebagai anak mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jika belum bisa, mungkin kita bisa dengan tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang ketiga ada menghindari sikap, perbuatan maupun ucapan yang termasuk kategori durhaka. Jadi sebagai anak kita harus pintar-pintar berkata baik kepada kedua orang tua. Misal kita tidak boleh berkata kasar seperti hus atau atau gimana gitu. Yang keempat, berterima kasih dan hormat terhadap guru yang telah membimbing kita menuntut ilmu. Jadi sebagai siswa kita juga harus berterima kasih dan hormat terhadap guru yang telah membimbing kita menuntut ilmu dengan cara yaitu silaturahmi, sowan. Kalau tidak bisa sering, mungkin setiap lebaran itu kita harus mengunjungi guru kita. Yang terakhir, mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Jadi sebagai
kita dapatkan di sekolah dengan mengamalkannya di lingkungan masyarakat. Mungkin